Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Alam Perdana kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita 5. Hari ini tim redaksi Berita 5 sudah menyiapkan rangkaian berita menarik untuk Anda simak kurang lebih 30 menit ke depan. Bersama saya, kita mulai Berita 5 selengkapnya. Pemirsa, hijaunya rumput di lapangan alun-alun Simpang 5 Pati sejak hari Rabu sudah tidak terlihat lagi. Justru yang nampak adalah rumput rusak berwarna coklat, bekas terinjak-injak kaki. Fenomena ini nampak dari pesta akhir tahun yang diselenggarakan Selasa malam. Akibat pesta akhir tahun yang digelar beberapa waktu lalu di lapangan alun-alun Simpang 5 Pati membuat rusaknya rumput yang sebelumnya tumbuh dengan segar. Kerusakan fasilitas umum berupa rumput hijau yang biasanya digunakan untuk sarana bermain anak-anak kecil ini sangat disayangkan oleh sejumlah warga. Wadi, salah satu warga Pati, ditemui Jumat pagi mengatakan seharusnya setelah dilakukan kegiatan konser musik dangdut, pihak panitia segera bergerak cepat untuk mengantisipasi kerusakan rumput tersebut. Apalagi hujan berkepanjangan terjadi sepanjang perayaan pesta akhir tahun. Masyarakat hanya bisa menunggu kapan mereka bisa kembali bermain seperti sedia kala dengan kondisi rumput yang hijau dan bersih, bukan rumput yang rusak serta kotor berbalut lumpur. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke berita lain di mana intensitas hujan yang semakin tinggi membuat sampah yang berada di TPA Pasar Winong mencemari pemukiman warga sekitar. Sampah yang tidak tertangani secara maksimal kini semakin dikeluhkan oleh warga, terutama masalah bau sampah. Bekas pasar hewan Winong yang dialihfungsikan menjadi tempat pembuangan akhir sampah pasar setempat, kondisinya sangat memprihatinkan. Kurang maksimalnya penanganan sampah oleh petugas membuat tumpukan sampah kian menggunung. Belum lagi di musim penghujan seperti ini, sampah-sampah tersebut kini mencemari pemukiman warga. Sedikitnya sebanyak 30 rumah dari 2 RT terkena imbasnya. Imam Sanusi, salah satu warga setempat mengatakan, tingginya intensitas hujan semakin berat dirasakan warga sekitar. Selain mengganggu kesehatan, bau dari sampah pasar yang menggunung, serta banyaknya sampah yang terbawa aliran air selokan semakin membuat warga menjadi resah. Kondisi sampahnya semakin hari semakin dan banyak. Dan yang lebih parah lagi kalau musim hujan kayak gini, itu apa istilahnya, baunya yang tidak enak. Jadi mungkin untuk kesehatannya juga nggak enak untuk warga sekitar. Warga mengaku sudah berulang kali mengadu kepada pihak pengelola terkait permasalahan sampah tersebut sejak lama. Namun hingga kini belum ada tanggapan yang serius dari pihak terkait. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Banyaknya sampah yang tergenang air di sejumlah selokan Kota Pati harus menjadi perhatian semua pihak karena kondisi tersebut dapat dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk pembawa penyakit demam berdarah. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah menjadi permasalahan serius saat ini. Curah hujan yang tinggi disertai membuang sampah di alur sungai atau selokan membuat kumuh dan sarang perkembangbiakan jentik nyamuk. Ahmad Suhari, salah satu warga, menyayangkan tindakan sejumlah warga yang masih membuang sampah di selokan air, apalagi selokan tersebut berdekatan dengan permukiman warga, sehingga perkembangbiakan nyamuk di tempat tersebut dapat membahayakan warga. Ya, seharusnya dari warga sendiri punya kesadaran untuk bisa membersihkan selokan-selokan got-got yang mampet untuk bisa lancar supaya tidak ada bibit-bibit nyamuk yang terutama untuk DB, karena DB merupakan ancaman untuk masyarakat. Keluhan warga akan sampah yang tergenang bukan tanpa alasan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, menunjukkan bahwa kasus penderita demam berdarah mengalami peningkatan hingga 545 kasus selama tahun 2013.
Jumlah ini lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 lalu yang hanya mencapai 303 kasus. Sedangkan jumlah penderita demam berdarah yang meninggal dunia selama 2013 ini sama dengan tahun 2012 lalu, yaitu 3 orang. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi lainnya akan kami kabarkan sesaat lagi setelah jeda iklan berikut. Tetaplah di Berita 5.